Perkenalkan kembali belalang sembah coklat atau yang dikenal dengan nama mantis coklat. Ini ditemukan di kebun sekitar rumah dan masih seperti sebelumnya, yaitu mantis coklat yang jinak dan tidak begitu agresif seperti mantis hijau yang kalau kita tangkap ini dipegang badannya akan menggigit. Namun belalang sembah coklat ini tidak demikian, dia terlihat jinak sehingga mudah ditangkap. Hanya sayangnya tidak mudah untuk diperoleh di sekitar tanaman. Nah, ini kita lihat belalang mantis coklat diletakkan di dalam tabung dan di situ sudah disediakan makanan atau mangsa berupa belalang Phalanga nympha yang diperoleh dari tanaman Miana yang menjadi hama tanaman hias Miana. Mantis coklat yang didapatkan ini masih berupa nympha dan belum dewasa, serta kelihatannya baru berganti kulit karena dia masih harus berpegangan pada bagian atas tabung dan ternyata tidak mudah untuk berpegangan, sehingga perlu ekstra hati-hati dia untuk bisa mempersiapkan diri menangkap belalang hama. Sayangnya jatuh dan bangun lagi. Belalang Phalanga kecil ini tidak diperhatikan dan dia berusaha untuk bangun lagi dan merayap naik seperti sebelumnya, yaitu berpegangan pada atas tabung. Ini mungkin menjadi kebiasaan apabila dia mendapatkan makanan atau mangsa yang posisikan dirinya berada di atas sehingga memudahkan untuk penangkapan. Kita lihat dia mencari posisi supaya lebih enak untuk berpegangan pada bagian atas tabung. Nampaknya di sini belalang lain juga datang. Nah, posisi dari mantis coklat ini dalam kondisi kelihatannya siap untuk melakukan proses makan atau yang disebut dengan pemangsaan atau predasi. Mantis coklat ini mempersiapkan sepasang kaki depannya untuk menangkap sebelum memakannya, dan kedua pasang kaki tengah dan belakang ini digunakan untuk berpegangan pada bagian atas tabung. Nah, persiapan ini kelihatannya akan bisa menghasilkan proses penangkapan belalang Phalanga yang masih nympha juga, yang didapatkan dari tanaman hias Miana. Nah, kelihatannya kaki depan sudah bersiap untuk menangkap belalang Phalanga nympha yang sudah dekat dan berhasil untuk ditangkap. Sebelum dikonsumsi sebagai makanannya, mantis coklat ini memegang erat supaya tidak lepas lagi, karena sering terjadi penangkapan yang tidak berhasil dan mangsa lepas. Dalam proses makan ini
berlangsung sekitar 3 menit, jadi cukup lama proses pemaksaannya. Kalau dilihat tampilannya, nampaknya mantis coklat ini nanti kalau sudah dewasa, artinya sudah punya sayap dan menjadi mantis coklat yang jantan, karena biasanya yang jantan itu ramping ke panjang, sementara yang betina panjangnya kurang lebih sama, namun perutnya lebih gendut atau lebih besar daripada jantan, walaupun masih dalam fase atau stadium nimfa atau belalang muda, mantis muda. Nah, dalam proses makan ini, nimfa mantis coklat fokus pada pemangsaan yang biasanya dimulai dari bagian depan atau kepala. Nah, bagian kepala ini yang menjadi sasaran utama pada saat penangkapan, sehingga yang dimakan pada awalnya adalah bagian kepalanya juga. Di sini kita lihat mantis coklat sedang asik makan belalang falanga yang ditangkapnya, dan berada dalam keadaan diam atau tidak banyak bergerak karena konsentrasi memakan dan berpegangan pada bagian atas tabung. Kalau tidak demikian, mungkin bisa jatuh lagi seperti pada awal proses penangkapan belalang falanga nimfa, yang ternyata dia jatuh sebelum mendapatkan hasilnya. Nah, di sini kita lihat ada keberhasilan dan posisi kaki belakang, kaki tengah ini cukup kuat untuk menempel pada bagian atas tabung. Kaki belakang digunakan untuk mendorong, berpegangan, dan menjaga tubuhnya supaya mantis coklat setelah makan tidak melakukan cleaning kaki depan seperti mantis hijau.